Linking on my brain. Okay, yeah, okay. Linking on my brain. I got linking on my brain. Whoa. Halo, kembali lagi di Majapahit Collection. Hari ini saya mau mereview berupa 13 penemuan gelang kuno. Dan 13 penemuan gelang kuno ini merupakan penemuan dari Sungai Jawa Timur, atau lebih tepatnya dari Sungai Berantas. Dan penemuan gelang-gelang kuno ini juga merupakan peninggalan dari era Hindu-Buddha kuno, atau lebih tepatnya merupakan peninggalan dari era Majapahit. Seperti apakah bentuk gelangnya? Simak terus videonya ya. Oke, langsung saja saya tunjukkan penemuan gelang kuno yang pertama. Yang pertama berbentuk seperti ini, kawan-kawan. Bentuknya sama ya, mirip seperti gelang atau berbentuk gelang. Tapi gelang ini memiliki motif atau ciri khas dari era Hindu-Buddha kuno seperti ini. Ya, seperti ini adalah motif atau ciri khas salah satu dari era Hindu-Buddha kuno, kawan-kawan. Dengan motif pahatan atau ukiran dengan bentuk seperti ini. Dan gelang ini terbuat dari bahan perak, tentunya dengan patina alami dalam sungai ya. Jadi warna gelangnya berwarna kehitaman. Cukup bagus kan gelangnya. Kondisinya juga masih utuh, karena biasanya penemuan gelang berkondisi kurang baik, kawan-kawan. Sedangkan gelang-gelang yang saya dapatkan ini sudah saya pilih-pilih. Saya cari yang kondisi sekiranya masih cukup baik, jadi saya ambil. Jadi ya seperti ini penemuannya. Cukup bagus ya motifnya ini. Coba saya pakai ya. Cuma ini sepertinya ukurannya sangat kecil ini. Seperti ini gelangnya. Cukup bagus juga kan, kawan-kawan. Penemuan gelang kuno dari era Majapahit ini. Warna patinanya juga sangat bagus ini, warna seperti ini. Oke, sepertinya untuk gelang pertama sampai di sini dulu ya. Lanjut lagi gelang yang kedua. Gelang yang kedua bentuknya seperti ini. Dan ini motifnya sangat istimewa, kawan-kawan. Karena bermotifkan topeng dengan khas era Hindu-Buddha kuno. Seperti ini bentuknya. Ya, ini adalah topeng
cukup jelas ya. Dan ini adalah motifnya juga ini. Dan di sisi baliknya juga ada. Dan ini terbuat dari bahan perunggu, bukan perak ya. Tapi ini sepertinya bisa perak ini kawan-kawan, harus dites dulu ini. Karena warnanya sudah sangat hitam. Tapi kalau dilihat seperti ini sih bisa perak juga kok. Cuma yang pasti ini pasti kuno ini. Jadi jangan khawatir. Kalau saya sih tidak terlalu melihat bahannya dari apa ya, perak atau perunggu. Cuma satu yang jadi keyakinan saya, yaitu barang asli kuno dan memiliki motif yang sangat bagus. Cukup bagus kan motifnya. Kalau ini menurut kawan-kawan terbuat dari bahan apa ini? Perak atau perunggu ini? Kalau perak kan terlihat jelas, warna kehitamannya nggak sama kawan-kawan. Dan di sisi baliknya ini tadi ada warna seperti putih. Itu adalah melambangkan kalau ini terbuat dari bahan perak. Sedangkan ini di bagian sisi-sisinya sini tidak terlihat putih. Jadi bisa perak, bisa perunggu ini. Coba saya pakai dulu ya, bagus apa tidak ini. Saya lepas gelang yang pertama ya. Oke. Cukup bagus juga ini kawan-kawan kalau dipakai ini. Dan pas juga ini dibuat tangan saya ya. Jadi cukup unik ini gelangnya ini. Dan cukup langka kalau menurut saya loh. Oke, lanjut lagi gelang yang ketiga. Gelang yang ketiga berbentuk seperti ini. Tentunya dengan kondisi masih sangat baik ya. Dan ini ada motif seperti motif lilitan. Dengan apa ini ya? Dengan motif seperti kembang kecil-kecil tipis di sini. Ini juga merupakan gelang asli peninggalan dari era Majapahit. Jadi sangat bagus ini. Apalagi dengan ukuran yang cukup besar ini, kawan-kawan. Kan kawan-kawan bisa lihat sendiri. Gelang pertama atau gelang kedua ukurannya kecil, sedangkan ini agak besar ini. Jadi cukup langka ya. Dan ini terbuat dari bahan perak. Yakin sekali kalau ini terbuat dari bahan perak kawan-kawan. Karena patina peraknya terlihat sekali dengan warna hitam seperti ini. Jadi tidak sama dengan patina yang kedua ya. Cukup bagus kan? Coba saya pakai sekalian ya, bagus atau tidak. Saya lepas gelang yang kedua dulu. Agak keras ini gelangnya kawan-kawan. Cuma harus pelan-pelan ini kalau pakai. Cuma kalau dilihat sepintas seperti ini sih kayaknya bagus ya. Warnanya, patinanya ini loh bagus sekali juga. Karena ini tidak bisa dipakai
agak susah sih dipakai. Oke, bisa seperti ini kalau dipakai, cukup indah juga ya ini ya. Dan ini motifnya terlihat banget kan kunonya kawan-kawan. Oke, lanjut lagi gelang yang keempat ya. Gelang yang keempat ini bermotifkan lilitan. Seperti ini lilitannya. Motif lilitannya ini sangat halus sekali ini. Tentunya dengan patina alami warna hitam ya. Dan ini terbuat dari bahan perak kawan-kawan. Terlihat sekali ini warnanya ini, dengan warna hitam sedikit ada tanda putih kan. Cukup bagus ya gelangnya. Motifnya simple tapi bagus ini. Dan sangat jarang sekali saya dapat dengan motif seperti ini loh. Coba saya pakai ya ini ya, bagus atau tidak. Sebentar, saya lepas lagi gelang yang ketiga ini. Tidak cukup ini kalau dipakai dibuat orang dewasa ya. Kawan-kawan bisa lihat sendiri ini, agak susah ini kalau dipakai. Jadi ukurannya agak kecil ini ya. Tapi kalau dibuat tambahan koleksi sepertinya menarik juga kan. Oke, lanjut lagi gelang yang kelima. Gelang yang kelima ini juga cukup unik dan berbeda daripada gelang keempat tadi loh. Gelangnya berbentuk seperti ini, dengan ada lonceng kecil dua di sini. Dan gelang ini terbuat dari bahan perak loh. Jadi sangat langka ini kawan-kawan. Dan kemungkinan gelang dulu seperti ini merupakan gelang ritual era Hindu-Buddha loh. Jadi cukup bagus juga ini dibuat koleksi ini. Apalagi kondisinya utuh. Bagus kan? Seperti tadi ya, patinanya juga sama, warnanya kehitaman, warna patina perak ya. Di bagian sini kan juga ada ukirannya ini, jadi cukup bagus juga ini. Dan ini masih bisa bunyi loh. Oke, lanjut lagi penemuan gelang yang keenam. Penemuan gelang yang keenam berbentuk seperti ini, dengan motif ciri khas era motif-motif candi ini ya, sepertinya ya. Jadi cukup unik juga ini. Dan kondisinya utuh. Dan ini terbuat dari bahan perunggu loh, asli perunggu. Karena ini memiliki berat yang berbeda daripada gelang yang tadi kawan-kawan. Kalau gelang perunggu itu beratnya lebih berat daripada gelang perak. Dan ini kondisinya masih utuh loh. Jadi cukup bagus juga ini buat tambahan koleksi gelangnya ini. Cuma kalau dipakai buat saya tidak cukup ini.
Tuh, terlihat kan motifnya cukup baik ya. Cukup bagus juga ini gelang satu ini. Oke, lanjut lagi ya. Gelang yang ketujuh. Gelang yang ketujuh ini merupakan gelang yang menurut saya tergolong gelang primitif seperti ini. Kenapa saya kok bisa bilang gelang primitif? Satu, karena memiliki motif yang berbeda daripada penemuan gelang pada umumnya, kawan-kawan. Gelang ini di dalamnya kosong, atau lebih tepatnya biasa disebut dengan kopongan. Dan ini ada motifnya, ciri khas dari era Majapahit. Jadi sangat bagus ini. Dan hijau-hijau ini adalah patina alami di dalam sungai ya. Dan ini bukan perunggu loh, ini perak. Warnanya kan terlihat kan peraknya. Jadi menurut saya ini juga sangat istimewa gelang satu ini. Cukup bagus kan? Cuma ukurannya agak kecil ini. Untuk tangan saya tidak bisa ini. Cuma kalau dibuat tambahan koleksi cukup bagus kan? Oke, lanjut lagi ya. Gelang ke berapa sekarang? 6. Ketujuh. Gelang ketujuh ini juga merupakan gelang ritual ini sepertinya. Gelang-gelang ritual era Hindu-Buddha kuno. Dan ini terbuat dari bahan perunggu. Kondisinya juga masih utuh. Ini ada motifnya, ciri khas dari era Hindu-Buddha kuno ini kawan-kawan. Tentunya dengan patina alami dalam sungai ya, seperti ini. Gelang seperti ini juga sangat langka loh, karena merupakan gelang ritual. Karena pada umumnya penemuan gelang kuno itu ditemukan dengan motif untuk gelang aksesoris atau gelang pakai. Sedangkan ini gelang pakai tapi hanya untuk digunakan ritual. Jadi cukup langka juga kan? Simple tapi bagus ini kawan-kawan. Oke, lanjut lagi. Ini gelang Majapahit. Motifnya seperti ini. Dan ini terbuat dari bahan perunggu dengan patina hitam ini. Dan ini patina sungai juga ini kawan-kawan. Dengan motif lilitan yang cukup besar ini ya. Tapi kan dan ukurannya juga besar ini kawan-kawan. Jadi cukup langka juga ini. Kondisinya juga masih sangat baik. Cuma ini kalau dibuat tangan saya agak susah ini. Oh bisa ya. Seperti ini gelangnya. Cukup bagus juga kan? Bagus ini. Sepertinya buat tambahan koleksi ini. Oke, lanjut lagi. Kurang 4 ya. Simak terus videonya. Biar sekalian saya review semua gelang kunonya.
Gelangnya seperti ini bahannya ini terbuat dari kuningan ini sepertinya ini, atau bisa dibilang perak. Oh, ini perak lapis emas ini dulunya kawan-kawan, karena memiliki kekerasan yang agak keras ini. Kalau kuningan tidak seperti ini, dan ini memiliki warna kan dengan sedikit kekuningan ini. Ini adalah lapis emas, bukan kuningan. Makanya tadi saya sempat bilang kuningan kan. Ini emas kawan, saya yakin sekali, bisa dites kok. Ini perak lapis emas. Dan motifnya ini juga motif lilitan yang sangat bagus loh. Jadi cukup bagus juga ya ini. Di sini juga ada tulisan, bukan tulisan, ini apa ini? Seperti simbol love ya. Jadi cukup unik juga ini buat tambahan koleksi ini. Gelangnya. Oke, lanjut lagi. Kurang 3. Ini kalau ini baru gelang kuningan. Walaupun kuningan tapi ini juga merupakan gelang penemuan loh kawan-kawan, dengan motif ular. Tapi motifnya ini ularnya juga cukup bagus ini, walaupun terbuat kuningan ini. Kawan-kawan bisa lihat sendiri ini, dia bikin lilitan sangat indah. Ukurannya juga cukup besar ini. Dan ini bisa dipegangin lagi ini, diperbesar lagi ya. Jadi cukup bagus juga ini dibuat tambahannya. Oke, lanjut lagi. Yang ini juga merupakan gelang penemuan loh, dengan bentuk seperti gelang primitif. Bentuknya seperti ini. Cuma ini bahannya ini sepertinya bukan perak ini. Bahan-bahan tembaga. Mungkin gelang-gelang kuno tempo dulu ini ya. Bukan termasuk gelang era Majapahit ini. Tuh, kawan-kawan bisa lihat sendiri kan patinanya atau tanda kunonya dari gelang ini, dengan warna kuning atau bisa disebut karat ya ini ya. Cuma kalau buat tambahan koleksi gelang kuno kan cukup menarik juga ini, karena motifnya cukup bagus ini. Dengan kombinasi lilitan yang sangat halus loh. Dan ini merupakan butiran-butiran. Biasanya gelang seperti ini disebut gelang etnik atau gelang primitif. Jadi cukup indah juga ini gelang ini. Oke, gelang yang terakhir. Gelang yang terakhir terbuat dari bahan perunggu. Motifnya polos, dan biasanya gelang seperti ini disebut dengan gelang lengan kawan-kawan. Jadi ini dimasukkan di sampai lengan sini, atau gelang apa ini, biasa disebut gelang bahu ya. Dan kondisinya waktu ditemukan juga masih sangat baik loh. Jadi cukup langka ini. Patinanya juga patina perunggu hitam ini yang sangat bagus ini.
Hijau-hijau ini juga ciri khas dari perunggu ini. Cukup bagus juga kan. Tuh, kawan-kawan bisa lihat sendiri, patinanya sangat indah ini. Oke, sepertinya sampai di sini dulu ya reviewnya. Jika kawan-kawan mau melihat video detailnya tentang gelang-gelang ini, bisa dilihat di akhir video ini. Oke, dan salam sukses.